omset naik tanpa nambah outlet? Emang bisa? Oke, sore teman-teman marketing channel, teman-teman Laperpreneur semuanya, kembali lagi sama saya Nicholas Rian di sharing buku Laperpreneur ya. Jadi sore hari ini saya akan membahas tentang pertumbuhan vertikal ya, pertumbuhan vertikal. Nah, pertumbuhan vertikal ini ceritanya kenapa ini bisa ditulis karena gini. Kami dalam 4 tahun pengalaman menjadi konsultan itu seringkali menemui konsumen, bukan konsumen ya, maksudnya bisnis ya, bisnis kuliner yang berada dalam kondisi maga. Maga itu apa ya? Bahasa Indonesianya maga itu apa ya, teman-teman? Maga, stagnan ya, maga adalah stagnan. Oke, saya belajar bahasa baru hari ini. Oke, jadi seringkali kita temukan pebisnis kuliner itu mereka dalam kondisi stagnan ya, nggak kesana nggak kesini gitu kan. Jualan outletnya masih satu, penjualannya nggak optimal, diajak buka outlet nggak ada modal, kayak gitu-gitulah. Nah, di sini ada kesulitannya yang dialami oleh business owner ketika mereka memeriksa atau mengecek seberapa jauh sih perjuangan mereka ya, seberapa jauh antara perjuangan dan hasil yang didapat. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi dari kondisi yang pebisnis kuliner yang stagnan tadi itu, maka terbitlah bab kedua ini tentang pertumbuhan vertikal. Nah, di pertumbuhan vertikal ini ada 7 materi yang saya jelaskan secara ringkas ya, dan jelas, dan tentunya dengan bahasa yang ringan. Ini ada saya ringkas menjadi namanya marketing checkpoint. Nah, marketing checkpoint ini ada 7, dan ini yang kami lakukan dan kami instalkan di klien kami kayak gitu. Jadi setiap bulan, setiap tengah bulan, setiap akhir bulan, nah itu kami dengan klien kami selalu bergelut tentang ini. Bukan bergelut sih, berdiskusi tentang marketing checkpoint ini. Nah, karena marketing checkpoint ini sangat membantu teman-teman buat melacak atau mengecek seberapa jauh sih target atau penjualan kita dalam jalannya 1 bulan itu. Jadi misalnya dalam 1 bulan teman-teman target 10 juta. Nah, nanti 10 hari lagi harusnya kan kalau kita ngikut ideal waktu Oke. Jadi misalnya teman-teman udah target nih dalam 1 bulan omsetnya 30 juta. Nah, kalau misalnya dalam waktu hitungan normal dicek lagi 10 hari lagi harusnya kan omsetnya harus 10 juta. Nah, kalau misalnya kurang atau lebih, nah itu nanti teman-teman bisa ngecek akar permasalahannya itu di mana dengan marketing checkpoint ini. Nah, di marketing checkpoint ini akan saya jelaskan secara singkat ya. Jadi yang pertama, di marketing checkpoint jelas kita harus tentukan dulu omsetnya. Jadi angkanya berapa, terus penjualan perharinya berapa, itu harus ada. Jadi memang yang pertama adalah omset. Kemudian yang kedua adalah pilar. Nah, pilar ini adalah maksudnya pilar pemasukan ya. Jadi tadi yang pertama sudah ditentukan omset dalam 1 bulan, dan omset ini nanti didapat ya. Kuncinya adalah didapat dari mana. Nah, didapat dari mana itu dibagi dalam poin nomor 2, yaitu pilar. Pilar pemasukan bisnis kuliner kan gampang tuh, ada 3 ya kan. Yang pertama adalah dine in, yang kedua adalah take away atau delivery order, yang ketiga adalah big order. Ya mungkin teman-teman udah paham lah. Nah, kemudian yang ketiga setelah pilar kita akan masuk ke yang namanya traffic ya. Traffic itu apa? Traffic itu gampangnya adalah dari target omset yang sudah ditentukan tadi, itu kita spesifikkan lagi dalam hitungan harian ya. Jadi kalau omset kan buat 1 bulan tuh gede kan, terus habis itu kita bagi lagi, dikecilkan lagi dalam hitungan harian. Jadi misalnya kalau omset targetnya ya, target omsetnya 30 juta, berarti minimal dalam 1 hari harus dapat omset 1 juta. Nah, 1 juta ini didapat dari mana? Nah, ini nanti kita rincikan di dalam traffic ini. Berarti nanti dalam omset 1 juta kalau dikalikan dengan rata-rata basket size, nanti butuh orang berapa sih yang harus belanja di tempat kita dalam 1 hari kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat setelah kita traffic, bahas traffic ya, jadi udah tahu tuh nanti perharinya harus datang berapa orang, harus berapa produk dijual gitu kan. Terus kemudian yang keempat kita bicara tentang channel. Nah, channel ini adalah erat kaitannya dengan pilar pemasukan. Jadi
sederhananya channel ini adalah media-media yang digunakan untuk menunjang pilar pemasukan yang ada. Jadi misalnya teman-teman punya pilar pemasukannya di Dine-in, ya kan? Nah, nanti di Dine-in ini channelnya kita pakai apa aja, mau pakai sosial media kah, mau pakai WhatsApp atau pakai brosur, terserah. Pokoknya gimana caranya biar orang itu datang ke tempat kita, kayak gitu. Kemudian yang kelima, kita bahas tentang program. Nah, program ini sebenarnya kalau teman-teman lihat video saya yang dulu yang review tentang Loverpreneur, program marketing itu kan sendiri, di bab sendiri. Tapi kok di sini ada di pertumbuhan vertikal. Nah, di sini program itu memang saya sertakan karena merunut dengan rumus yang tadi, marketing checkpoint. Jadi teman-teman biar nggak bingung kerjanya. Jadi omsetnya udah ada, pilar pemasukannya udah jelas, trafficnya udah jelas per hari, terus channel yang digunakan apa aja udah jelas, dan yang kelima, tentukan programnya dari masing-masing channel ini. Jadi misalnya teman-teman nanti bikin program untuk Dine-in, misalnya buy one get one atau dan lain-lain, terserah. Jadi di sini saya sertakan program untuk membantu merunut pikiran sebenarnya ya. Jadi kerangka berpikirnya biar urut dari channel ke program. Nah, program ada banyak ya, bisa nanti dipelajari sendiri. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam ya, Yang keenam kita akan bicara tentang konten. Nah, tentang konten. Jadi setelah dibuatkan programnya, maka jelas nanti teman-teman harus bikin konten. Karena kalau nggak ada konten, gimana caranya nanti teman-teman promosi gitu kan? Gimana caranya konsumen-konsumen kalian itu tahu kalau kalian itu ada program? Ya, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah aktivasi ya, atau activation. Jadi kalau sudah punya program yang bagus, sudah punya konten yang bagus, tapi aktivasinya memble, dipastikan hasilnya juga memble, teman-teman. Jadi gitu teman-teman, setelah punya program yang bagus, konten yang bagus, tapi aktivasinya memble, hasilnya juga bisa memble. Nah, karena ini ada quote yang bagus ya, jadi content is a king ya, but activation is kingmaker. Jadi percuma aja konten kalian bagusnya, misalnya paling bagus kontennya, tapi aktivasinya memble, juga nggak ada orang yang bakal tahu tentang konten itu, kayak gitu. Nah, itu aja sharing kita di sore hari ini tentang pertumbuhan vertikal ya. Jadi ada 7 poin marketing checkpoint tadi itu. Yang pertama adalah omset, kemudian yang kedua adalah pilar ya, kemudian yang ketiga adalah traffic, yang keempat adalah channel, yang kelima adalah program, 6 adalah konten, dan yang terakhir adalah activation. Oke, jadi seperti biasa ya, di setiap bab di buku Loverpreneur ini akan selalu disertakan marketing hack ya. Marketing hack itu adalah tools sederhana yang bisa digunakan untuk teman-teman Loverpreneur praktek langsung dari materi-materi yang sudah dibaca dan dipahami. Oke, itu saja ya sore hari ini bersama saya Nikolasian ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Siapa tahu info ini bisa bermanfaat. Oke, sore dari saya Nikolasian, salam pertumbuhan.